بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah kita membicarakan 5 sifat mereka kaum muttaqin dalam surat Baqarah yang kita kaji dalam minggu-minggu ini, dan malam ini merupakan kajian yang ke-12. Setelah kita ketahui bahwa mereka orang-orang muttaqin ialah mereka yang beriman kepada ghaib, mereka yang mendirikan salat, mereka yang menginfakkan apa yang mereka miliki, sebagian dari apa yang mereka miliki, mereka yang beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan yang terakhir mereka meyakini akan ada hari kiamat. Ayat-ayat itu kalau kita perhatikan dengan jeli, Allah mensifati mereka kaum muttaqin ini dengan apa yang Allah sifati semuanya dengan fi'il mudhari'. Yu'minun bil ghaib, yuqimun as-salah, yunfiqun, yuqinun, semuanya menunjukkan dengan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu menunjukkan kepada istimrar, senantiasa. Artinya orang muttaqin ini bukan hanya beriman, bukan hanya kadang-kadang mendirikan salat, kadang-kadang bukan hanya kadang-kadang berinfak, bukan hanya kadang-kadang meyakini, tapi bil istimrar, senantiasa terus dibarengi oleh iman, dibarengi oleh iqamatus salat, dibarengi oleh al-infaq, dibarengi oleh keyakinan dalam semua kehidupan mereka, dibarengi dengan semua ini. Seperti ketika kita baca Allah mensifati orang-orang, mensifati para aulia Allah, ketika Allah sifati ala inna aulia Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, dengan fi'il mudhari'. Mereka aulia Allah yang tidak takut, tidak sedih itu ialah mereka yang beriman dan terus dalam iman mereka itu hidup dalam ketakwaan, berkesinambungan, tidak ada henti-hentinya. Dan kita lihat dalam sifat 5 kaum muttaqin dengan fi'il mudhari' menunjukkan mereka ini senantiasa hidup dalam ketakwaan yang dibarengi dengan iman bil ghaib dan semuanya. Minggu yang lalu ketika kita bicarakan berkaitan iman dengan kitab-kitab terdahulu, saya singgung yang merupakan ulangan dalam awal kaset surat Fatihah berkaitan dengan perbedaan kitab-kitab terdahulu dengan Al-Quran. Ketika saya sebutkan berkaitan dengan Injil
Saya bawa ayat 50 Ali Imran. Firman Allah, wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Sebenarnya ayat ini juga mengena, tetapi yang ingin saya sampaikan ialah bukan ayat ini, tapi yang jelas berkaitan membicarakan surah kitab Injil ialah ayatnya 63 surat Zukhruf, yang memang menunjukkan bahwa Injil ba'da, tetapi bukan 50 Ali Imran. Yang benar ialah 63 Zukhruf, yaitu firman Allah, walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifun fattaqullaha wa ati'un. Itu sebagai ralatan untuk minggu yang lalu. Setelah 5 sifat ini kita kaji, kemudian Allah sebutkan bahwa mereka orang-orang muttaqin dengan 5 sifat yang mereka miliki, dan mereka senantiasa hidup dengan sifat-sifat indah ini dalam kehidupan mereka. Mereka itu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahwa mereka itulah yang hidup dalam petunjuk Allah, dan mereka itulah sebenarnya orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, yang beruntung dalam kehidupan mereka. Dalam ayat ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita kaji. Pertama, ayat ini menggunakan ulaika ala. Kalau lihat kita dengan bahasa ala itu menunjukkan alal isti'la, menguasai. Artinya mereka ini di atas petunjuk. Allah gunakan kalimat Allah seakan-akan mereka ini dalam kehidupannya yang Allah berikan petunjuk hidayah, mereka hidup di atas petunjuk ini, sehingga petunjuk hidayah dengan mereka tidak pernah berpisah. Seperti kalau kita melihat sifat Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi khuluqin azim itu dikuasai oleh Rasulullah, yang tidak bisa lepas dengan khuluqin azim. Begitu juga kalimat ala atau haraf ala di sini Allah gunakan ulaika ala hudan. Jadi diumpamakan mereka itu ketika dalam petunjuk Allah, dalam hudallah, dalam hidayah dari Allah, mereka menyatu dengan hidayah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi seakan-akan petunjuk ini bagaikan perahu, dan mereka di atas perahu itu menuju kepada Allah untuk memperoleh apa? Memperoleh al-falah, kesuksesan. Itu kalau kita melihat Al-Quran sering menggunakan kalimat ala dalam arti meliputi segala sesuatu. Isti'la, menguasai. Lain dengan kalimat fi itu menunjukkan di dalamnya. Dalam arti kalau membicarakan masalah sesuatu penjerumusan, memang di dalamnya terjerumus sekali, nggak bisa keluar. Itu ketika kita melihat orang-orang yang ragu, Allah sebutkan fahum fi raibihim yataraddadun, nggak bisa lepas dari keraguan yang mereka sedang hidup dalam keraguan tersebut. Fahum fi raibihim. Atau kalau kita melihat Allah mensifati mereka orang-orang yang berpaling dari kebenaran Allah, kemudian mereka hidup dalam kebingungan, hidup dalam kesesatan. Kesesatan dan kebingungan ini mereka hidup di dalamnya, bukan atas menguasai, tidak, di dalamnya, sehingga nggak bisa lepas dari kesesatan itu. Kita bisa menemukan firman Allah, fadharhum fi ghamratihim hatta hin, fi ghamratihim. Jadi kalimat ala dan fi. Dan ada satu ayat Al-Quran, pernah kita kaji ayat ini dalam waktu-waktu yang lalu, beberapa tahun. Allah menggunakan satu ayat ini, ada dua langsung, ada ala dan ada fi. Yang satu ala menunjukkan mereka menguasai dalam hidup hidayah ini, di atas hidayah yang Allah berikan. Yang satu fi, dalam mereka dalam kesesatan yang sedang ada dalam mereka. Pernah mungkin saya sampaikan dalam surat Saba, kalau Rasul berdebat, cara beliau berdebat ketika menyampaikan argumen, beliau berkata, mungkin kami dalam petunjuk Allah atau kalian dalam kesesatan.
Rasul nggak ragu ya, cuman begini cara beliau menyampaikan ketika menyampaikan argumen. Itu bisa kita ketemukan dalam firman Allah surat Saba begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna wa iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ketika hudan pakai ala, ketika dhalal pakai fi. Wa inna au iyyakum wa inna wa iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ketika berbicara ala hudan pakai ala hudan, ketika fi dhalalim mubin pakai fi. Ulaika ala hudan min rabbihim. Dan ini juga bisa kita lihat dalam fi'il mudhari' yang sebelumnya, bahwa ternyata memang mereka ini enggak pernah berpisah dengan iman bil ghaib, dengan infak, dengan iqamatus shalah, dengan iqan biyaumil qiyamah, menyatu, dan mereka di atas semua hidayah dalam arti iman bil ghaib, dalam arti iqamatus shalah, dalam arti infak, dalam arti iman bil Quran dan kitab sebelumnya, dan dalam arti meyakini hari kebangkitan atau hari kiamat. Ulaika ala hudan min rabbihim. Dan kalau kita kaji dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat innaka la'ala khuluqin azim, atau kita menemukan ala nur, ala hudan. Lah kalau dalam kesesatan yang sudah makin sekali juga ada ala zulmihim. Sekali lagi, ulaika, Allah mensifati mereka kaum muttaqin dengan 5 sifat yang ada itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudan, hudan petunjuk. Di sini nggak pakai ta'rif, nggak pakai alif lam, nakirah, hudan, untuk menunjukkan besarnya pemberian Allah yang Allah berikan kepada mereka, sehingga hidayah pertama yang mereka bisa mengenal Allah, mengenal Islam, kemudian mempraktekkan segalanya, memperoleh hidayah kedua, sehingga mereka dijaga hidup alas hidayah dan nggak pernah bisa dengan hidayah. Walladzina amanu zidnahum huda. Ketika mereka beriman, oleh Allah ditambah petunjuk itu. Dan ini pernah kita bahas ketika kita sampai kepada dalam surat Fatihah berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. Ada hidayah pertama yang menunjukkan kita mengenalkan Allah, mengenalkan Islam. Ada hidayah kedua sebagai bonus dari Allah, hadiah dari Allah, karena kita mengamalkan perintah Allah, maka walladzina amanu zidnahum. Sebaliknya, orang yang berpaling dari Allah, berpaling, akhirnya hatinya sakit, bobrok, ditambah kehancuran oleh Allah. Nanti kita akan ketemu itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena itu orang yang hidup dalam petunjuk Allah, melaksanakan petunjuk Allah, hidup konsekuen dengan Islam dalam if'al perintah dan la taf'al larangannya, orang tersebut akan terus diberi oleh Allah petunjuk demi petunjuk. Karena itu kita nggak boleh lepas. Setiap sholat kita diperintahkan ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah sholat, sudah dalam hidayah, tetapi oleh Allah terus disuruh minta, jangan berhenti. Ihdinas siratal. Karena itu janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang usaha terus, pasti akan kami beri petunjuk terus. Ulaika ala hudan min rabbihim. Pernah kita bahas, tidak ada hidayah kecuali hanya dari Allah. Dan Allah tidak nisbatkan hidayah kecuali pada zatnya. Kalau Allah sebutkan hidayah untuk yang lain sebagai majaz, tapi hakikat hidayah hanya milik Allah. Qul innal huda hudallah. Wah, petunjuk adalah hanya milik Allah dan dari Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ayat ini juga memberikan isyarah bagaimana Allah memanjakan orang-orang muttaqin, sehingga Allah mengatakan urusan mereka ada pada Allah. Allah akan selamanya memberikan hidayah dalam kehidupan ini dan akan memberikan al-falah, kesuksesan di akhirat, dijaga oleh Allah. Isyaratnya min rabbihim. Semua itu tunggu urusan rabbihim, Tuhan mereka Allah.
ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka hidup dalam petunjuk. Wa ulaika humul muflihun. Allah ulangi kalimat ulaika ini 2 kali di sini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kemudian ada waw lagi. Habis waw ataf wa ulaika humul muflihun. Karena hidayah sendiri, al-falah sendiri. Mereka memiliki kedua-duanya dan kedua-duanya berbeda. Ada hidayah, mereka menguasai itu asbab jadi Allah, dan kesuksesan pun Allah memberikan kepada mereka. Karena itu Allah gunakan pakai ataf waw. Karena mereka memiliki kedua-duanya. Hidayah dan anfalah bukan sesuatu yang satu, sehingga tidak perlu pakai ataf waw. Tetapi hidayah sendiri mereka menguasai hidayah ini dan memperoleh dari Allah. Al-falah mereka pun mereka orang-orang yang memperoleh kesuksesan dari Allah. Berbeda kalau kita melihat firman Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Enggak pakai wa, karena ketika Allah menyamakan mereka dengan binatang dan ketika Allah menganggap mereka orang yang alpa, kealpahan yang ada pada mereka dan wujud mereka seperti an'am menyatu. Karena itu enggak pakai waw lagi. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafil. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka atas petunjuk dari Allah dan mereka orang-orang yang memperoleh hidayah. Kalau kita kaji dalam ayat-ayat tertentu, Allah gandengkan setelah mereka mendapat petunjuk dan hidup dalam petunjuk, kemudian mereka digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sukses, memperoleh keberuntungan di akhirat. Sebenarnya nanti kita akan bahas muflihun. Mereka menjadi orang yang beruntung, sukses bukan hanya di sana. Seperti yang telah kita bersepakati sering, bahwa keberuntungan yang Allah akan berikan kepada setiap mukmin bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun Allah sudah akan berikan. Ada sebagian pembahasan irfani. Ayat pertama itu Allah nisbatkan hidayah ini adalah Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan, Al-Quran sebagai petunjuk. Maka Al-Quran itu hudan, petunjuk. Tetapi di sini ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka sudah hidup dalam petunjuk. Bahasan orang-orang yang disebut tasawuf atau irfani, mereka mengatakan ketika mereka pertama kali mengenal Allah dan baru mulai jalan melaksanakan perintah Allah, mereka masih hanya menampakkan ismullah yang bertampil dalam Al-Quran. Karena itu hidayah yang mereka miliki cuman bertampilan dengan hidayahnya Al-Quran. Ketika mereka sudah menyatu dengan amal soleh, dengan semua sifat-sifat yang indah, mereka bukan lihat lagi Al-Quran bukan memperoleh hidayah hanya dalam ismullah yang wujud dalam Al-Quran, tapi mereka langsung bersama Allah karena hijab telah dibuka. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Dan memang setiap salik orang yang menuju kepada Allah ada tahapannya. Pada tahapan-tahapan tertentu dia akan menyaksikan segala sesuatu ini, ia akan melihat Allah di situ, dan itulah murni petunjuk Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita melihat bahwa orang yang memperoleh petunjuk dari Allah itu pasti orang yang hatinya lapang, dadanya lapang. Dan salah satu contoh atau sifat orang yang sukses, muflih, itu harus memiliki kelapangan hati, kelapangan dada. Kita kalau melihat dalam salah satu firman Allah, ketika Allah membicarakan orang yang memperoleh hidayah dari Allah, Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam
Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Apabila Allah menghendaki untuk memberi hidayah pada seseorang, Allah akan melapangkan dada orang tersebut. Ketika orang memiliki lapang hatinya, orang itu akan membuang penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Su'don, dengki, hasud, kikir, dan semuanya akan tidak ada. Ketika orang bisa menjaga dirinya dari penyakit-penyakit yang menyempitkan hati ini, maka orang itu yang bahagia. Coba perhatikan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang memperoleh hidayah dari Allah pasti dilapangkan oleh dadanya. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang yashrah sadruhu, yang lapang dadanya, yang bisa menjaga dirinya. Kita baca surat Al-Hasyr, Allah menyebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ternyata orang yang bisa menjaga dirinya lapang, tidak memiliki dengki dan semuanya, bisa menjaga kekikiran dan semuanya, orang itulah yang sukses. Artinya yang memperoleh petunjuk dari Allah, hidupnya akan bersih, hatinya lapang. Yang hatinya lapang, hilang dari semua penyakit itu, itulah orang yang sukses. Karena itu Allah akhiri kaum muttaqin simple, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang atas petunjuk Allah, dan setiap orang yang hidup dalam petunjuk Allah pasti akan merasa sukses, bahagia, lapang hatinya. Orang yang sama Allah ini tidak pernah sumpah sebenarnya. Orang yang sama Allah ini tidak pernah akan memiliki hal-hal yang akan menyusahkan dirinya sendiri. Karena dia karena dia bersama Allah. Tadi saya baca salah satu yang Allah berikan untuk aulia Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa mereka aulia Allah adalah yang diberi oleh Allah petunjuk, yang diberi, yang dijamin oleh Allah, tidak pernah akan takut dalam kehidupannya dan tidak pernah sedih. Kenapa? Karena mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa aulia Allah tidak pernah sedih? Adakah selobang jarum orang mau sedih kalau ia bersama Allah? Yang menyebabkan kita sekarang ini sering sedih, sumpah dan bermacam-macam karena kita jauh dari pegangan kita yang semestinya, yaitu Allah. Sementara wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa mereka orang-orang yang hidup dalam al-falah? Kita akan baca beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimanakah kesuksesan dan keberuntungan akan diperoleh seseorang. Cara untuk memperoleh al-falah, keberuntungan itu bagaimana? Ayol ikhwah, akan saya bahas pertama dalam segi bahasa. Muflih, al-falah itu apa dalam bahasa Arab? Baru nanti kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan dan mensifati orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan. Tadi salah satunya dalam surat Hasyr ialah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Falah itu dalam segi bahasa, kalau al-falahu artinya an-najah, keberuntungan, kesuksesan. Ad-dhafar. Dari kalimat aflaha yuflihu atau dari kalimat falaha yaflahu. Maka al-falah an-najah, ad-dhafar, beruntung.
memperoleh kesuksesan, keberuntungan. Kalau kita mau lihat segi asal kalimat ini, maka asal kalimat al-falah atau al-falah asyaqqu atau al-qata, membelah atau memutus. Karena itu dalam bahasa Arab petani disebut falah, karena dia yang membelah bumi. Al-falah al-qata, seakan-akan faka'annahu qata'af lahum bil khair, seakan-akan falah itu ketika membuka, menelatukkan benihnya, dia telah membayangkan akan memperoleh bahwa tanaman ini yang akan memastikan ia untuk memperoleh keberuntungan dan kesuksesan. Karena itu petani disebut al-falah. Idzan al-falah idrak bughiyah, al-dhafar bi idrak bughiyah, memperoleh keberuntungan dengan apa? Mencapai apa yang ia inginkan. Mufradat lirraghib ketika menafsirkan kalimat ini dalam Al-Quran, dia menyebutkan bahwa al-falah, keberuntungan, kesuksesan itu ada dua. Ada duniawi, ada ukhrawi. Ada keberuntungan berkaitan dengan dunia saja, ada berkeuntungan berkaitan dengan ukhrawi. Keberuntungan yang hanya dengan dunia itu ialah ketika seseorang memperoleh apa yang ia inginkan, mencapai apa yang ia targetkan di dunia, yaitu apa? Mungkin al-baqa, bisa hidup, al-ghina, memiliki kekayaan, al-is, memiliki kemuliaan. Kalau keuntungan di akhirat, keuntungan di akhirat itu ialah sesuatu yang akan diperoleh di sana, yaitu apa? Baqaun bila fana, akan hidup selamanya tanpa kenal habis waktu, nggak terbatas oleh waktu. Kedua, ghina bila faqr, kekayaan yang tidak tercampur lagi kemiskinan sama sekali, itu akhirat. Kedua, izzun bila dhul, kemuliaan yang enggak tercampur oleh kehinaan sama sekali. Dan keempat, ilmun bila jahal, murni ilmu akan kita peroleh di sana tanpa dibarengi oleh kebodohan. Dan salah satu ilmu yang paling menonjol kelak di sana ialah ketika kita dikenalkan kepada Allah. Karena ilmu yang pertama itu ialah tauhidullah, wa'lam annahu la ilaha illahu. Al-falah idan keberuntungan, kesuksesan dalam kehidupan duniawi atau ukhrawi. Allah menjamin bahwa mereka, orang-orang yang hidup mengikuti ketentuan Allah, dalam rel Allah, mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Walaupun hakikat kebahagiaan, hakikat hidup, hakikat keberuntungan yang kita peroleh, hakikatnya sebenarnya ialah di sana. Di sini ada, bukan nggak ada, tapi nggak berarti kalau kita bandingkan di sana. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, kehidupan akhiratlah yang dinamakan hidup yang sebenarnya menurut Al-Quran. Atau kita mendengarkan Rasul pernah mengatakan la aisha illa aishul akhirah, nggak ada kehidupan seperti kehidupan akhirat. Karena itu kalau anda membaca Al-Quran, Allah mensifati akhirat, gampang saja. Walal akhiratu khairun laka minal ula, pasti. Atau Allah mensifati akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa, lebih indah dan kekal. Dunia ini apapun yang anda diberikan, tetap anda masih memikirkan besok akan saya tinggalkan ini. Imma saya mati, saya tinggalkan, imma kekayaan atau sehat ini meninggalkan saya. Karena kenikmatan dunia baina amrain, imma antatrukaka wa imma antatrukaha. Imma nikmat itu meninggalkan kamu, yang sehat jadi sakit, yang kaya jadi miskin dan seterusnya, atau kita yang meninggalkan ketika kita mati. Cuman itu kenikmatan dunia. Ada salah satu orang sufi pernah berkata,
"Lau kana ad-dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa lakhtartu khazafan yabqa ala dhahabi yafna." Coba dunia itu dari emas tapi bakal sirna, sementara akhirat itu kreweng. Maaf, khazaf itu kreweng dalam bahasa Arab, pecahan gendeng, tapi kekal. Aku akan milik kreweng yang kekal daripada emas yang sirna. Karena itu subhanallah, kalau kita membaca Al-Quran, kalau Allah mengiming-iming kita surga itu disebutkan khalidina fiha, khalidina fiha. Karena banyak yang membuat kita nggak bisa menikmati semua kenikmatan dunia ini murni, karena dibayang-bayangi akan pisah dengan kenikmatan itu. Karena itu Quran menyebutkan selalu kenikmatan dunia itu ialah khalidin, kamu kekal. Sementara manusia yang paling disenangi ialah kekekalan dalam kehidupan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayol ikhwah, sirah ulaik humul muflihun, yang seperti ini kalimatnya, ulaika humul muflihun. Kalau kita kaji Al-Quran, kira-kira ada 12 ayat yang semacam ini. Akan saya baca ayat itu, dan dari ayat itu nanti kita mengetahui siapa yang Allah sifati orang-orang yang memperoleh petunjuk, orang-orang yang akan memperoleh kesuksesan di akhirat. Kalau sekarang ini kita pahami dalam surat ini bahwa orang yang sukses hakikatan sebenarnya, orang yang beruntung sebenarnya ialah orang muttaqin yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ya, dengan 5 sifat yang pernah kita kaji. Kalau ingin tahu siapa orang-orang yang beruntung sebenarnya, ya mereka ini. Tadi juga kita tetap tambahan dalam Al-Quran surat Hasr. Orang yang beruntung ialah yang bisa membuang jauh kekikiran dirinya. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Akan saya bacakan ayat-ayat itu sehingga kita bisa mengenal sifat-sifat Al-Quran, sifat-sifat orang-orang yang sukses dalam Al-Quran walau sepintas. Ada 12 dalam Al-Quran yang ingin saya bawa malam ini, ayat-ayat yang menunjukkan seperti ini kalimatnya, ulaika humul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mungkin ayat pertama, ya ini sudah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat di Ali Imran 104. Tidaklah ada di tengah-tengah kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ma'ruf, mencegah mungkar, dan merekalah orang-orang yang sukses. Artinya salah satu sifat orang yang akan memperoleh kesuksesan, keberuntungan ialah orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Kedua, di akhirat kan nanti Allah sebutkan ada timbangan yang menimbang amal perbuatan kita. Timbang itu artinya ukuran, tidak harus timbangan yang kita fahami ada 2 mana yang benar, artinya ukuran. Ini Allah sebutkan bahwa kalau Anda ingin tahu siapa orang yang beruntung, orang yang sukses, ketahuilah orang yang sukses itu kelak di akhirat orang yang timbangan amal perbuatannya berat, lebih banyak daripada amal perbuatan jeleknya. Saya menemukan ini ada dalam 2 ayat. Satu Al-A'raf ayat 8, satu lagi Al-Mu'minun 102. Kalimatnya sama begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. A'raf 8. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. 102 Al-Mu'minun. Siapa yang timbangannya berat, itu orang yang beruntung. Sekedar ulangan, pernah saya sampaikan bahwa ada orang mengejek Salman Al-Farisi. Salman yang disebut oleh Imam Ja'far, Salman Muhammadi, yang sebelumnya disebut oleh Rasulullah, Salman minna ahlul bait. Ada orang mengejek Salman, kamu ini gini, macam-macam diejek. Salman diam saja. Setelah orang itu selesai, kata Salman, cukup kamu mengejek. Begini kata Salman, jangan keburu kamu sombong, menganggap dirimu segala sesuatu.
Tunggu saja kesombongannya ini, kamu simpen dulu. Nanti kalau kita sama-sama dibangkitkan oleh Allah di akhirat, siapa yang menerima catatannya dengan tangan kanan, baru dia pantas untuk sombong, mengejek yang lain. Nanti kalau nanti kita dihadapkan di mahsyar, ditimbang amal perbuatan kita, mana yang berat amal solehnya, baru di sana dia layak untuk sombong. Karena memang di sanalah orang yang timbangannya berat baru yang muflihun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul. Ini belum, penampilan zahir kita ini belum menunjukkan sesuatu. Nanti di sana itu finalnya. Kita itu tergolong orang muflihun atau tidak di sana nanti. Ayat berikutnya dalam surat Al-A'raf. Pernah kita kaji surat Al-A'raf ini berkaitan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika sifat Rasulullah dibahas dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu 157, Allah berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Terus فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yang beriman dengan Nabi itu, yang membela Nabi itu, yang mengikuti cahaya yang turun kepada Nabi itu, yaitu Al-Quran, maka merekalah tergolong orang-orang ulaika humul. Ingin menjadi orang yang sukses, ikuti Rasulullah, bela Rasulullah, imani Quran yang turun pada Rasulullah, jaminan Al-Quran, ulaika humul muflihun. Ayat berikutnya kita bisa menemukan juga dalam surat Taubah ayat 88. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Orang yang beriman pada Rasul, jihad bersama Rasulullah, jihad menegakkan yang dibawa Rasulullah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, mereka lah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka lah orang-orang wa ulaika humul muflihun. Ingin sukses, menjadi orang yang akan beruntung di sana, maka berimanlah pada Rasulullah, jihadlah menegakkan apa yang dibawa Rasulullah dengan harta dan jiwa, baru kita dihitung oleh Allah ulaika humul muflihun. Berikutnya ayat dalam surat Ar-Rum ayat 38. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Berikan hak kerabat, orang miskin, ibn sabil berikan haknya. Dzalika khairun, itu kebaik bagi mereka yang mengharapkan pahala dari Allah, dan merekalah orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan dan kesuksesan di akhirat. Ingin sukses, berikan hak orang miskin, berikan hak keluarga dan kerabat, berikan hak ibn sabil, dan lakukan hanya mengharap pahala dari Allah. Kalau ini kita lakukan, Allah jamin kita wa ulaika humul muflihun, akan memperoleh kesuksesan kelak di akhirat. Ayat berikutnya kita menemukan dalam surat Nur ayat 51. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang mukmin, mereka enggak mempunyai ungkapan apapun kalau diajak Allah, diajak pergi kepada Allah, diajak pergi kepada Rasulnya untuk menerima hukum dan ketentuan dari Rasul, maka dia tidak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na.
Kalau ingin kita menjadi tergolong dari orang-orang yang sukses memperoleh keberuntungan di akhirat, hendaklah di hadapan hukum Allah, di hadapan seruan Allah, hukum Rasulullah, kita jangan punya pilihan. Kita cuman sami'na wa ata'na. Karena memilih hukum Allah berarti minteri Allah. Memilih hukum Rasulullah, menolak sesuatu kemudian membuat hukum sendiri, minteri Rasulullah. Dan orang yang melangkai Rasulullah belum tergolong orang yang beriman dengan Rasulullah. Karena Allah menentukan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya. Karena itu orang mukmin cuman sami'na wa ata'na. Kalau kita cuman sami'na wa ata'na, baru kita tergolong orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Karena Allah menentukan maka lahumul khiyarah. Artinya tidak berhak orang memilih. Enggak diizinkan oleh Allah. Ayat berikutnya dalam surat Luqman, dan ini pernah saya bahas waktu kita kemarin pada wabil akhirati hum yuqinun. Saya sebutkan ada 3 ayat yang senada dengan wabil akhirati hum yuqinun, dan itu ada dalam surat Luqman, tapi akhirnya juga ulaika humul muflihun. Saya bacakan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika humul muflihun. Senada dengan Baqarah yang sedang kita baca. Artinya mereka yang beriman, mereka yang mendirikan salat, mereka yang meyakini hari kiamat, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kesuksesan dan keberuntungan di hari kiamat. Kalau kita ingin sukses, memperoleh keberuntungan, imani dengan akhirat dengan keyakinan, artinya puncak dalam arti keimanan. Kita bisa menemukan dalam surat Mujadalah. Dalam surat Mujadalah ini pernah kita kaji waktu kita membahas mengenai imannya Abu Talib. Bahwa orang yang konsekuen iman bersama Rasulullah, iman dengan Allah dan hari kemudian, orang itu tidak akan cinta atau berkompromi dengan musuh-musuh Allah walaupun mereka itu keluarga. Coba kita dengarkan ayat Allah ketika Allah menyebutkan berkaitan dengan orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Siapa orang yang muflih, sukses, memperoleh keberuntungan di hari kiamat? Mereka yang masuk di Hizbullah. Hizbullah ini bukan nama partai yang sekarang kita faham, bukan. Hizbullah itu siapa? Al-Quran memberikan kepada kita definisi siapa sebenarnya Hizbullah, prajurit-prajurit Allah. Kita bisa melihat ayatnya begini. Kamu wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kamu tidak pernah akan menemukan satu umat yang percaya kepada Allah, percaya dengan hari kiamat, kemudian mereka masih mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Walaupun musuh-musuh Allah itu ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kerabat mereka. Kalau musuh Allah, lepas hubungan kita. Itu yang pernah saya bawa dalil. Kalau Abu Talib mati kafir, Rasulullah pertama orang yang menentang ayat ini. Dan mustahil Rasulullah menentang ayat ini, karena Rasulullah sangat mencintai Abu Talib. Kalau Abu Talib kafir, maka Rasulullah wajib membenci Abu Talib. Karena Allah memerintahkan orang mukmin yang percaya pada Allah dan hari kiamat tidak boleh mencintai orang musuh-musuh Allah dan Rasul.
Rasulnya, walaupun ayah-ayah mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyada. Mereka orang-orang yang berani tidak lagi mencintai musuh-musuh Allah. Itu yang Allah telah berikan iman di hati mereka, dan dibantu dengan taufik dari Allah terus, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah rela dengan mereka, mereka rela dengan Allah. Ulaika hizbullah. Itulah hizbullah. Artinya hizbullah itu ialah yang tidak pernah kompromi dengan musuh Allah, siapapun mereka itu. Yang bersama Allah dan Rasulnya, hidup kita dengan mereka. Kalau yang menentang Allah dan Rasulnya, membenci Allah dan Rasulnya, kita putus hubungan pada mereka. Itulah hizbullah. Dan hizbullah itu kata Allah, Allah, pakai Allah, ketahuilah, Allah inna hizbullah, sesungguhnya hizbullah itulah humul muflihun. Kalau mau jadi orang yang memperoleh keberuntungan, kesuksesan, jadilah hizbullah. Siapa hizbullah itu? Yang tidak pernah mencintai musuh Allah dan Rasulnya, siapapun mereka itu. Kita menemukan juga dalam surat Hasyr yang tadi kita baca. Surat Hasyr yang kita baca tadi berkaitan bahwa wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu surat Hasyr ayat 9. Saya akan baca begini. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Ini Allah memuji mereka, kaum Ansar. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Kemudian Allah mensifatnya begini, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Memerlukan orang lain walaupun mereka sangat membutuhkan sesuatu itu. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Siapa yang bisa menjaga kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun. Ingin menjadi orang muflih, perangi kekikiran, bahkan berikan kepada orang saat kita masih memerlukan hal itu, dan itu akan menjadi orang yang muflih kelak di akhirat. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ayat yang ke-12 terakhir, kita bisa melihat surat Taghabun. Setelah tadi Al-Hasyr, surat Taghabun ayat 16, Allah berfirman begini, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Saya sudah pernah bahas perbedaan fattaqullaha mastata'tum dengan fattaqullaha haqqa tuqatih. Bisa dirujuk. Bertakwalah kepada kalian semampu kalian. Dengarkanlah, taatilah. Yang kita dengarkan siapa? Allah dan Rasulnya. Karena kita cuma sami'na wa ata'na. Dengarkanlah, taatilah, infakkan yang kalian miliki. Itu indah untuk kalian. Dan siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari kekikiran, merekalah orang-orang yang beruntung. Kalimat dengan sirah faulaika humul muflihun bisa dirujuk dalam 12 ayat ini. Sifat-sifat orang yang akan memperoleh keberuntungan di akhirat ini ialah mereka orang-orang yang ada dalam sifat-sifat ini. Karena itu Al-Quran banyak sekali menyebutkan orang-orang yang akan memperoleh kesuksesan. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita mereka siapa, mereka orang-orang yang akan menjadi muflihun, orang-orang yang beruntung, memperoleh keberuntungan, kesuksesan di akhirat. Quran juga memberi kepada kita penjelasan. Ada, Allah telah menstempel, ada manusia-manusia yang tidak pernah akan memperoleh kesuksesan sama sekali. Karena sering saya katakan, kita perlu mengenal sesuatu dengan lawan katanya. Bididdiha tu'raful asya'. Ada beberapa ayat Al-Quran yang sempat saya tulis di sini. Ada beberapa orang yang Allah telah stempel tidak pernah akan memperoleh kesuksesan. Kenapa kita harus tahu begini? Supaya kita jauhi, supaya nggak tergolong dari situ. Orang berkata, aku kenal kejelekan bukan untuk aku praktekkan, tapi untuk aku jauhi kejelekan itu, agar aku selamat dari kejelekan itu. Ada beberapa ayat Al-Quran Allah menyebutkan begini, innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak pernah
akan sukses. Ini dalam Al-An'am 21, Al-An'am 135, Yusuf 23, Al-Qasas 37, semua Allah menegaskan innahu la yuflihul zalimun. Orang zalim selamanya tidak pernah akan sukses. Mustahil akan sukses. Karena dia akan dikejar oleh kezalimannya sendiri di dunia sebelum di akhirat. Saksikan semua nasib orang yang zalim di dunia sebelum akhirat. Dan begitu Allah menjamin, telah menstempel bahwa innahu la yuflihul zalimun. Zalim ini ada yang besar, dan sebesar-besar zalim adalah syirik. Ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tapi nanti ada kezaliman hak manusia dan macam-macam. Jangan kita berkata yang saya lakukan zalim kecil, jangan. Kecil itu kalau kita tumpuk jadi gunung. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasan. Imam Husain alaihissalam, orang yang paling dizalimi, ketika di akhir detik kehidupan beliau sebelum wafat, beliau memeluk Imam Sajjad yang sedang sakit. Ketika beliau sampaikan, ini detik terakhir, aku akan sampaikan kepadamu wasiat yang disampaikan oleh ayahku ketika ayahku dalam akhir kehidupannya, yaitu Imam Ali. Dan Imam Sajjad pun mewasiatkan ini terus kepada para imam. Dan itu wasiat untuk kita. Apa wasiatnya? Jangan kamu berbuat zalim kepada seseorang yang tidak lagi memiliki pembela kecuali Allah. Kadang-kadang kita ini menikmati orang yang nggak punya membela, tambah kita jeblos-jebloskan karena kita yakin dia nggak bisa membela dirinya, dia nggak berani, dia nggak ini, tambah kita tampakkan kekuatan kita. Padahal hati-hati menzalimi orang yang orang itu tidak lagi memiliki pembela illallah. Artinya kita bermusuhan sama Allah. Wa na'udzubillah. Jangan pernah kita remehkan. Dalam beberapa ayat ini Allah menyebutkan innahu la yuflihul zalimun. Pertama. Kedua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran innahu la yuflihul kafirun. Orang kafir tidak pernah akan memperoleh keberuntungan. Ini kita bisa melihat Al-Mu'minun 117, ayat lagi la yuflihul kafirun, Al-Qasas 82. Tidak pernah akan sukses orang-orang yang kafir. Ketiga, ada bahasa Allah menyebutkan innahu la yuflihul mujrimun, Yunus 17. Orang-orang yang berbuat durjana, mujrim, melakukan hal-hal yang menindas orang, mengambil hak orang, menipu orang, melakukan hal melanggar perintah Allah, mujrim, innahu la yuflihul mujrimun. Orang yang zalim enggak pernah sukses. Ada ungkapan Imam Ali, ini mungkin perlu kita renungkan. Kata Imam Ali, wahai yang sedang dizalimi, wahai yang sedang dizalimi, siap-siaplah menunggu kemenangan dari Allah dan melihat kehancuran orang yang menzalimi kamu. Siap-siap kamu menerima bantuan dari Allah dan siap-siap kamu melihat orang yang menzalimi kamu pasti akan hancur. Karena Allah pasti tidak pernah akan menolak doa orang yang mazlum. Innahu la yuflihul zalimun, la yuflihul kafirun, innahu la yuflihul mujrimun. Ada lagi keempat, Allah telah stempel, enggak pernah akan sukses selamanya. Siapa itu? Tukang sihir. Al-Quran membahas begini, wala yuflihus sahirun, Yunus 77. Atau kita bisa melihat surat Taha 69, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak pernah akan memperoleh keberuntungan dimanapun dia pergi. Tukang-tukang sihir Fir'aun waktu ditantang oleh Musa, waktu ditentukan hari untuk mereka mengeluarkan kepandaian mereka dan Musa menantang, ketika mereka mau menampilkan dalam Quran, mereka mengeluarkan tongkat-tongkat kecil atau kayu-kayu kecil yang kemudian jadi ular. Sebelum mereka tampil, mereka ingin mendapatkan pujian dan jaminan dari Fir'aun dulu. Kalau kita menang, apakah tambah kau angkat kedudukan kita di sisimu? Kata Fir'aun, iya, kamu akan menjadi muqarrabin, orang yang dekat. Mereka itu teriak, aflahal yaum
Sungguh beruntung hari ini yang bisa tampil menang. Dan wallahi, ini semboyan orang-orang yang gak bersama Allah ketika dia melihat kemenangan itu ketika berpaling dari Allah. Kalau dia pasti kukalahkan, kalau dia pasti hancur. Yang mendapatkan kemenangan, keagungan, yang disanjung orang, yang dimuliakan orang, yang mendapatkan ketentraman, yang ditakuti orang, itu yang ada di otak mereka, tukang-tukang sihir. Aflahal yauma man ista'la. Yang bisa hidup congkak di atas semuanya, ini yang beruntung. Itu falsafat mereka. Anda tahukah apa jawaban Islam? Apakah Islam juga yang paling tersohor, yang paling di atas, yang paling terkenal, yang paling menguasai, yang paling itukah aflah yang beruntung? Kalau Anda membaca Al-Quran, ternyata orang yang paling beruntung menurut Al-Quran itu yang bisa mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka, atau qad aflaha man zakkaha, surat Asy-Syams. Orang yang paling beruntung menurut Al-Quran ialah yang bisa mensucikan dirinya. Bukan tampil-tampilan. Itu sih teriakannya tukang-tukang sihir Fir'aun. Aflahal yauma man ista'la. Ternyata Quran mengajarkan kita qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, atau qad aflaha man zakkaha. Lah yang paling rugi, yang paling untung qad aflaha man zakkaha. Yang paling untung orang yang bisa mensucikan dirinya dari penyakit-penyakit yang ada ini. Yang paling rugi siapa? Wa qad khaba man dassaha. Paling rugi itu orang yang menginjak-injak dirinya sendiri. Qad aflaha man tazakka. Jadi ada innahu la yuflihul zalimun, innahu la yuflihul kafirun, innahu la yuflihus sahirun, la yuflihul mujrimun. Tukang-tukang sihir ini kalau akan mampu memperoleh keberuntungan dari yang mereka lakukan, mungkin mereka telah hidup dalam memiliki semua ini. Tapi Al-Quran mengatakan wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Kemana dia pergi gak pernah memperoleh keberuntungan, dimanapun dia pergi. Ada juga ayat-ayat Al-Quran kalau tadi menafikan yang zalim, tukang sihir, kafir dan mujrim. Ada beberapa ayat Al-Quran yang telah menyebutkan sukses, pasti sukses. Kalau kita membaca surat Al-Mu'minun, kita akan menemukan Al-Quran menyebut mereka orang-orang sukses dan mereka orang-orang pewaris surga. Itu Allah sebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang mukmin. Siapa ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Berpaling dari semua yang membawa mereka pada kealpaan pada Allah. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang melaksanakan, mengeluarkan zakatnya dan infaknya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Yang menjaga farjinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kecuali farji itu mereka berikan pada istri-istri mereka atau ma malakat aymanuhum, selain itu dicelah oleh Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka yang menjaga amanat mereka dan janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang menjaga seluruh salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka lah yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Yarithunal firdausa. Mereka yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Qad aflaha al-mu'minun. Atau dua ayat tadi itu, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakka. 12 ulaika humul muflihun. Ada 4 innahu la yuflihul zalimun dalam beberapa ayat, la yuflihul kafirun, la yuflihul mujrimun, la yuflihus sahirun. Kemudian dipastikan oleh Allah sukses, yaitu qad aflaha al-mu'minun, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Ada lagi ayat-ayat Al-Quran di akhir ini saya sebutkan yang Allah mengharapkan kalau mereka melakukan hal-hal ini, diharapkan mereka akan memperoleh keberuntungan.
Seperti ayat kita bisa melihat dalam surat Al-Qasas 67, Allah berfirman, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Siapa yang beriman, kemudian siapa yang tobat, kemudian beriman, beramal soleh, diharapkan mereka itu akan tergolong orang yang muflih. Sementara banyak bahasa dalam banyak ulama, dalam segi ulama lughah, mereka menyebutkan setiap Allah menyebutkan fa'asa an yakun dalam kebaikan, bukan artinya Allah enggak tahu iya atau tidak. Di sini artinya pasti dia menjadi orang muflih dengan syarat melakukan hal-hal yang disebut oleh Allah, yang tobat, beriman, beramal saleh, ulaika pasti akan menjadi orang muflih. Atau kita menemukan dalam surat Al-Baqarah 189 yang Allah sebutkan diakhiri semuanya dengan la'allakum tuflihun. Banyak sifat-sifat di akhir nggak bisa sampai sebutkan, cuman mungkin ikhwan bisa merujuk dalam beberapa ayat. La'allakum tuflihun, kalimat la'allakum tuflihun artinya Allah akhiri agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Berarti sebelumnya ada bermacam-macam perintah maupun larangan. Kalau kita lakukan perintah ini, kita tinggalkan larangan ini, kita amalkan perbuatan ini, maka la'allakum tuflihun. Itu kita bisa rujuk dalam surat Al-Baqarah 189, Ali Imran 130 dan 200, Al-Maidah 35 dan 90 dan 100, Al-A'raf 69, Al-Anfal 45, Al-Hajj 77. Itu semuanya la'allakum tuflihun. Ayuhal ikhwah, memperoleh kesuksesan dan keberuntungan di akhirat itu adalah tergolong al-fawzul azim, keberuntungan yang paling besar. Keberuntungan di akhirat itu disebut oleh Allah memperoleh al-fawzul, sementara sia-siakan peluang untuk memperoleh keberuntungan itu dengan mensucikan jiwa, tetapi malah kita injak-injak jiwa kita. Ini Allah sebutkan mereka ulaika humul khusran, orang yang sangat rugi. Bahkan akhsaruna amala, orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya ialah yang memperoleh kesempatan dan peluang untuk mengamalkan amalan yang Allah ajarkan agar menjadi muflihun, tapi mereka tidak gunakan kesempatan yang Allah berikan. Kesempatan Allah berikan kita macam-macam. Akal yang Allah berikan, kesehatan kita, waktu untuk beribadah, dan banyak kesempatan. Kebahagiaan juga harta Allah berikan. Banyak kesempatan-kesempatan yang akan membawa kita menjadi muflihun, tapi tidak kita lakukan. Itu yang Allah sebutkan, khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Ia akan rugi dunia dan rugi akhirat, dan itulah kerugian yang paling dahsyat. Sebelum saya akhiri, orang-orang muttaqin yang terus-menerus dengan fi'il mudhari yang Allah gunakan, mereka itu yang beriman pada Allah, melakukan sholatnya, mendirikan sholatnya, menginfakkan apa yang mereka miliki, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, dan meyakini akhirat sebagai pegangan untuk beramal soleh. Mereka semua itu ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.